Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin, amin ya rabbal alamin. Jamaah takziah, bukan takziah lagi, jamaah zikir doa ya haul yang ketiga, Ibu Ida yang kami hormati. Karena waktu saya tinggal 2 menit, 2 menit. Ini saya langsung aja. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-97, hampir semua ayatnya hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah pengajaran kepada kita, bekal di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Karena tentu saja kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini kagak bakalan lama. Kita hidup di dunia ini sangat sebentar, maka tentu saja yang harus menjadi fokus kita, bagaimana kehidupan kita nanti setelah kita mati. Maka Allah memberikan sebuah kisi-kisi buat kita. Kalau kita ingin kehidupan setelah kematian kita, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walaupun ini kata falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ya ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang disebutkan kata beliau hayatun thayyibah, kalau kami baca di dalam tafsir Al-Qurtubi, itu adalah kehidupan yang menyenangkan di surga. Tapi ada ulama juga yang menyebutkan kehidupan yang thayyibah di dunia. Tapi di sini satu yang ingin kami kutip. Dari sekian banyak makna hayatan thayyibah, maka Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan satu dari banyak makna hayatan thayyibah, kata beliau, adalah ar-rizqul halal. Seorang yang sudah benar amal solehnya dalam kehidupan di dunia ini, yang nanti pada gilirannya begitu dia akan Allah masukkan, begitu dia waktunya masuk kubur, sudah berakhir kontrak hidupnya di dunia, maka akan Allah berikan kehidupan yang bahagia di alam kubur, kemudian kehidupan bahagia di surga. Maka di dunia pun sudah Allah berikan keuntungan, di dunia pun sudah Allah berikan kebahagiaan. Maka hayatan thayyibah yang pertama ketika kita di dunia, untuk mengukur sebagai indikator, sebagai ukuran apakah kita sudah termasuk orang yang beramal soleh atau belum, kita lihat apakah Allah sudah berikan, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rizki yang halal. Kalau setiap hari rizki yang kita terima adalah rizki yang halal, maka bisa jadi itu adalah ciri
bahwa kita hidup sudah beramal soleh yang benar, yang Allah ridhoi. Kalau kita masih ngerasa rizki kita seret, susah hidup kita, maka yang harus kita introspeksi bisa jadi amal soleh kita yang belum sempurna. Ini terkait rizki yang halal, karena penting seorang yang dikaruniai rizki yang halal, maka nanti akan mudah dia untuk ibadah. Maka hati-hati, paling pertama yang harus kita lakukan untuk membekali diri kita untuk nanti bisa masuk lulus dalam kehidupan setelah kematian kita, bahagia setelah kematian kita, maka pastikan apapun yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan yang halal. Terkait dengan makanan yang halal, ada sahabat yang bernama sahabat Abu Dujanah. Sebuah kisah ini kami kutip di dalam kitab I'anatul Talibin yang merupakan syarah dari kitab Fathul Mu'in, yaitu kitab fiqih dari ulama Imam Syafi'i. Jadi dalam madhab Imam Asy-Syafi'i ada kitab yang menjadi panduan dari seluruh pesantri di pondok-pondok pesantren, kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in disyarah dengan kitab yang bernama I'anatul Talibin. Di dalam kitab I'anatul Talibin dikisahkan seorang sahabat bernama Abu Dujanah. Dia punya satu kebiasaan. Kebiasaan itu ketika salat subuh bersama baginda Rasul, begitu baginda Rasul salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka Abu Dujanah yang lain zikir, doa, bahkan sebagian besar sahabat itu menyempurnakan sampai waktu duha awal sekitar 8:30 atau paling kagak sampai waktu syuruk. Makanya Abu Dujanah kagak, tapi begitu assalamualaikum warahmatullah langsung pulang. Kira-kira model-modelnya model-model kita. Assalamualaikum warahmatullah, kagak zikir dulu tapi langsung pulang. Lantas jalan. Tapi kemudian sekali, dua kali, tiga kali, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Abu Dujanah. Ditanyalah Abu Dujanah, wahai Abu Dujanah, tidakkah engkau memiliki hajat kepada Allah? Sehingga engkau seolah-olah semua urusanmu sudah beres, sudah tuntas semua. Enggak mau minta sama Allah. Bukankah waktu setelah subuh itu waktu yang terbaik untuk kita meminta kepada Allah? Maka kemudian kata Abu Dujanah, bukan saya gak punya hajat wahai Rasul, saya punya udzur. Saya punya udzur untuk tidak zikir setelah subuh. Apa udzurmu? Diceritakan oleh Abu Dujanah, saya hidup kagak kaya amat. Saking kagak kayanya, kadang-kadang sehari makan, sehari kagak. Kalau kita paling enggak sehari mau makan, bahkan bisa jadi tiga kali. Ini Abu Dujanah pernah sehari kagak makan, dan saya punya anak di rumah. Celakanya lagi, kalau anak itu suara itu kalau gitu. Celakanya lagi kalau misalnya malam anak saya kagak makan, tuh anak saya kelaparan, kata Abu Dujanah. Dan pagi yang namanya bocah kalau kelaparan pasti nyari makanan. Kalau saya sholat subuh sampai zikir sampai selesai siang, maka saya khawatir kalau tuh anak saya keluar rumah, kemudian tetangga kami punya pohon kurma. Dan pohon kurmanya itu sebagian rantingnya, dahannya menjuntai ke halaman rumah kami. Kalau malam ada angin, tuh banyak kurma yang jatuh ke depan rumah kami. Anak kami karena lapar, pernah suatu hari karena kami sibuk zikir di masjidmu ya Rasul, begitu kami pulang kami lihat anak kami memakan satu butir kurma yang belum jelas halalnya. Kemudian saya kumpulkan seluruh kurma, termasuk saya yang tadi sudah dimakan oleh anak saya suruh muntahkan. Kemudian saya minta halal satu biji kurma kepada pemilik kurma yang pemilik kurmanya. Tapi kemudian dia tidak mau menghalalkannya buat saya, sehingga saya harus membayarnya. Kira-kira begitu. Satu kurma nggak boleh juga, saking pelit itu punya tetangga. Tapi kemudian kata Rasulullah, kalau begitu akan aku belikan, akan aku minta kepada
kepada pemilik pohon kurma ini halal agar nanti kalau ada yang jatuh ke rumahmu engkau bisa makan dan anakmu, tapi kemudian enggak dihalalin. Ini satu yang dilakukan oleh sahabat yang mulia, mereka begitu hati-hati untuk memakan barang yang haram. Kenapa? Karena makanan yang halal itu adalah makanan yang akan bisa membawa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa rasa malu. Makanya hati-hati dalam kita mencari rizki, khususnya buat anak-anak kita. Ketika kita berikan mereka rizki yang halal, maka yakin insya Allah anak-anak kita mudah untuk diarahkan, mudah untuk belajar agama. Nah tadi kata guru kita, jangan sampai nanti begitu kita mati nggak ada yang ngedoain. Makanya paling gagah anak-anak kita kudu diajarin ngaji. Anak-anak kita kudu dititipin di masjid-masjid untuk belajar ngaji. Paling gagah kalau anak kita bisa ngaji, dia bisa pinter tuh anak kita. Paling gagah kita mati ada yang doain. Terakhir sebagai penutup, ya. Kenapa anak kita harus belajar ngaji? Ada kisah begini. Ada 3 santri ini sebagai penutup. 3 santri yang pertama bernama Muhammad Kautsar ini, yang kedua bernama Muhammad Anas, yang ketiga bernama Imron. Kemudian ketiga santri ini begitu dia sudah dewasa ingin melamar seorang gadis, kira-kira begitu. Begitu ingin melamar seorang gadis, dia datang ke rumah kiai, enggak tahu ternyata dari 3 orang ini gebetannya sama-sama anak kiai, kira-kira begitu. Begitu datang ke rumah kiai yang pertama namanya Muhammad Kautsar, datang assalamualaikum, waalaikumsalam, kiai boleh silaturahim, boleh, disuruh masuk. Yang kedua datang lagi Muhammad Anas, assalamualaikum, waalaikumsalam, kiai boleh bersilaturahim, boleh, silahkan masuk. Yang ketiga ada namanya Imron, assalamualaikum, waalaikumsalam, kiai boleh silaturahim, boleh, silahkan masuk. Tiga-tiganya masuk ke rumah kiai. Begitu masuk ke rumah kiai, ditanya sama kiai, ini ada apa? Ini tujuan saya ingin melamar putri kiai, kira-kira begitu, pengen melamar putri kiai. Begitu, baik, kalau begitu karena di sini yang namanya nikah pokoknya harus penuhin dulu syarat-syaratnya. Kata yang ketiganya, jangan takut kiai, masalah nafkah saya sudah insya Allah sudah mapan. Bukan itu yang saya butuhin. Bukan hanya masalah makan, bukan hanya masalah rizki, bukan hanya masalah nafkah yang saya butuhin. Yang pertama saya pun harus tahu bagaimana agama kalian, gitu kira-kira. Walaupun saya tahu kalian santri enggak semuanya agamanya bagus, dites dulu sama kiai. Kamu nama siapa? Yang pertama, nama saya Muhammad Anas. Panggilan siapa? Anas. Alhamdulillah. Kalau begitu kamu hafal surah Anas, hafal kiai, dites baca surah Anas, hafal alhamdulillah. Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, itu namanya Muhammad Kautsar. Muhammad Kautsar, nama kamu siapa? Muhammad Kautsar. Panggilan siapa? Kautsar. Berarti hafal surah Al-Kautsar. Hafal kiai, dibaca Al-Kautsar. Yang ketiga bingung, mana nama gua Ali Imron, disuruh baca surah Imron, kira-kira kagak bisa nih, gagal jadi mantu kiai, kira-kira begitu. Tapi dia orang pinter, namanya santri. Nah, kamu nama siapa? Nama saya Imron kiai, tapi dari kecil dipanggil Kulhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.